Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Paradis. Ya, jumpa lagi di sesi podcast Paradigma episode yang ketiga. Kali ini dengan saya Firda dan saya ditemani dengan psikolog kita juga ya, namanya Eukaristianika Teofani. Susah ya namanya. Panggil aja Nika ya. Hai Nika. Hai Firda, hai teman-teman Paradis. Iya. Apa kabar? Semoga semua teman-teman baik-baik aja ya di tengah wabah pandemi kali ini. Terutama ini kasusnya juga meningkat nih di kota saya sendiri ya, di Kudus. Oke, bicara soal pandemi juga sih, Nik. Sebenarnya ada satu pelajaran yang bisa dipetik dari adanya pandemi ini untuk semua orang. Tahu nggak apa itu, Nik? Ternyata emang sehat itu berharga banget, ya nggak sih, Nik? Oh iya, betul. Sehat itu betul banget. Iya. Sehat itu tuh kayak nggak ternilai gitu, benar-benar berharga. Saking berharganya, yang namanya sehat itu sampai berpengaruh ke semua lini ya kan. Dari karena ada pandemi ini kan, masalahnya kan yang diserang kesehatan nih. Sampai ngaruh ke masalah finansial, masalah sosial juga ya kan, Iya, ke masalah pendidikan juga. Jadi semuanya tuh kacau ya nggak sih? Iya, semuanya tuh jadi kayak terhenti gitu ya Fir ya. Karena yang dipengaruhi emang kesehatan. Mungkin semua orang kayak mikirnya awalnya nggak ngeh gitu yang namanya sehat ya. Tiba-tiba dikasih wabah, diserangnya tentang kesehatan. Oke, baiklah, dan semuanya jadi kacau. Nah, bicara soal sehat nih. Sehat itu kan nggak hanya sehat fisik ya. Sehat itu holistik lah ya. Iya, betul. Banyak gitu, nggak cuma dari fisik tapi juga dari psikis atau mental, kan? Sehat finansial. Betul. Secara sosial. Betul sekali. Kali ini kita bahas tentang sehat secara mental nih. Menurut Nika sendiri, kesehatan mental itu apa sih, Nik? Kalau menurut aku secara pribadi nih, kesehatan mental itu ya kondisi batin gitu ya. Kondisi batin ketika kita berada dalam keadaan yang tentram dan tenang gitu. Jadi namanya sehat itu kan ya wis kita enak gitu ya, tentram, tenang gitu. Kalaupun kita secara fisik kita melihat kita sehat secara fisik ya pasti secara fisik kita sehat, bisa melakukan apapun gitu ya. Begitu juga secara mental gitu. Kita merasa tentram, merasa tenang, merasa sejahtera gitu, Fir. Nah, tapi kalau apa ya? Kalau ini menurut WHO nih ya, aku sempat cari gitu. Kalau menurut WHO sendiri tuh kesehatan mental itu adalah kondisi sejahtera di mana seseorang itu mampu melakukan 4 hal. 4 hal ini yang pertama adalah individu itu atau seseorang mampu menyadari kemampuan yang dia miliki. Kemudian yang kedua, seseorang itu mampu mengatasi tekanan ataupun stres ataupun masalah di dalam kehidupannya sehari-hari. Yang ketiga, seseorang dikatakan sehat mental itu ketika dia mampu bekerja secara produktif. Bekerja itu nggak hanya yang secara kantoran gitu ya, tapi ya melakukan aktivitas gitu, melakukan aktivitas, rutinitas itu secara aktif. Terus yang keempat, itu seseorang bisa berkontribusi aktif di lingkungan atau komunitas. Jadi nggak cuman secara mental, kalau tadi Firda bilang juga ada kesehatan sosial, ada kesehatan secara finansial juga gitu. Nah itu semuanya gitu. Tadi kesehatan itu mencakup semuanya dan mental ini pun juga diperlukan gitu ya di semua lini gitu. Kalau kita nggak sehat mental, ya terus buat apa kita beraktivitas, buat apa kita berelasi dengan orang lain kalau kita nggak sehat mental gitu. Jadi ya begitulah kondisi mental seseorang itu ya dia dikatakan sehat ketika dia dalam keadaan tentram, tenang, ya udah sejahtera gitulah. Gitu Fir. Ngukurnya 4 tadi itu ya. Jadi ada betul. Ngukurnya 4 tadi itu ya, produktif, terus bisa berkontribusi di masyarakat gitu betul. Ya. Oke, seberapa penting sih nih kesehatan mental itu?
kayaknya tuh orang kan mikirnya karena sehat mental tuh kan nggak terlihat ya, benar-benar susah gitu loh buat diukur. Kadang kita kalau sehat fisik kan jelas ya, misalkan kita pakai termometer demam, suhu kita naik, oke, berarti kita udah nggak sehat gitu. Tapi kalau mental sendiri kadang diri sendiri itu susah banget kan buat mengukurnya. Jadi sebenarnya seberapa penting sih itu? Kalau kita ngomongin kesehatan mental tuh sebenarnya sama pentingnya kayak kita menjaga kesehatan fisik gitu. Kalau misalnya kita kesehatan fisik nih kelihatan ya karena COVID terus jadi rajin olahraga, ada yang bersepeda, ada yang jogging gitu ya. Pokoknya rajin aktivitas fisik, terus berjemur, terus makan makanan yang sehat gitu. Pola hidupnya jadi sehat. Nah, itu kan untuk menjaga kesehatan fisik. Nah, menjaga kesehatan mental itu juga sama pentingnya sebenarnya dengan menjaga kesehatan fisik gitu. Kalaupun kita secara fisik sudah sehat, tapi secara mental kita kurang sehat, misalnya banyak pikiran, terus perasaan itu gampang gelisah, kemudian kalau secara perilaku kita lihat kita mageran gitu ya, kaum rebahan gitu ya, all day sepanjang hari rebahan, itu juga sebenarnya tanda-tanda kita mungkin ada sesuatu yang nggak beres nih secara mental kita. Gitu. Jadi kalau secara fisik kita bisa lihat dari kita bisa melihat dari yang kelihatan gitu ya, dari makanan, dari jam tidur gitu. Kalau kesehatan mental itu kita bisa lihat dari ADL, kalau di psikologi bilang activity daily living, yaitu kita bisa lihat juga dari selain fisik, kita bisa lihat juga dari pikiran, dari emosi, dari perilaku, dari relasi sosialnya seperti apa, itu akan kelihatan. Kalau dia nggak sehat secara mental, pasti yaitu tadi banyak pikiran gitu ya, atau negatif thinking terus, atau mungkin kalau secara emosi gitu, gampang gelisah, gampang cemas, gampang curigaan gitu ya, terus sampai akhirnya ngefek ke perilaku, misalnya nanti karena dia curigaan terus akhirnya jadi posesif, atau mungkin perilakunya jadi dia menyerang orang lain, kata-katanya jadi nggak baik gitu ya, agresif, ngatain orang, atau mungkin ngegibahin orang terus gitu kan, atau mungkin dia nyebarin hoax kayak gitu. Nah, itu sesuatu yang nggak sehat gitu secara mental. Ada sesuatu yang di dalam mentalnya, dalam pikirannya, dalam emosinya, dalam perilakunya atau dalam sosialnya, itu perlu dicek ulang gitu. Jadi sepenting itu, karena kadang kalau kondisi mental seseorang tuh orangnya bersangkutan tuh nggak menyadari gitu. Yang menyadari itu malah justru lingkungannya itu, karena lingkungan merasakan dampaknya gitu. Nah, jadi kalau misalnya nih ada teman kita atau keluarga kita gitu ya, orang terdekat itu ngasih masukan atau ngasih saran, coba bisa difilter dulu, dilihat dulu memang benarkah itu untuk kebaikan kita ataukah sekadar mereka ngomong gitu ya. Kalau misalnya ada poin-poin yang misal itu menyangkut kesehatan mental kita, nah kita perlu waspada, kita perlu evaluasi diri gitu. Bener nggak ya aku secara mental itu baik-baik aja, atau sebenarnya memang sedang ada sesuatu nih yang dirasakan oleh sekitar karena mentalku sedang nggak baik-baik aja gitu. Oke, kalau bicara tadi kan Nika penjelasannya lebih ke mungkin hal-hal yang udah nggak normatif lagi lah ya. Kalau kita sudah melakukan hal yang kiranya sudah tidak normatif lagi, bisa dikatakan mental kita itu cukup terganggu. Gitu. Tapi itu nggak mengarah ke gangguan jiwa kan ya, Nik ya? Enggak, kalau mengarah ke gangguan jiwa itu biasanya dilihat lagi dari ADL-nya itu tadi. Jadi seseorang dengan gangguan jiwa itu pasti dari pola makannya dia terganggu gitu ya, pola makan jadi nggak teratur, atau mungkin harus didorong-dorong dulu supaya mau makan. Kemudian pola tidurnya juga gitu, susah tidur atau kebanyakan tidur. Kemudian pola relasi dengan sekitar, biasanya kalau dengan sudah mengarah ke gangguan jiwa, itu seseorang akan malas untuk berinteraksi gitu, jadi menarik diri. Kemudian jadi nggak bergairah, nggak ada semangat untuk melakukan aktivitas sehari-hari gitu, apalagi bekerja. Nah, itu tanda-tanda itu ketika sudah berlangsung selama 2 minggu ataupun 1 bulan berturut-turut setiap hari kayak gitu, nah itu baru
itu bisa ada kecurigaan bahwa itu mengalami gangguan mental klinis gitu. Jadi itu bisa dibawalah ke psikolog atau ke psikiater untuk konsultasi kayak gitu. Oke. Soalnya kadang orang mungkin ya, orang awam mikirnya kalau udah nggak sehat secara mental, wah gangguan jiwa nih aku nih, kan kayak gitu ya kan. Kalau misalkan fisik itu kan orang lebih familiar kan. Oh iya, aku hanya sakit demam nih, maksudnya hanya batuk pilek biasa, hanya flu kan. Tapi kalau sudah yang aduh kamu nih nggak sehat jiwanya, mungkin mentalnya nggak sehat, mentalnya nggak sehat, artinya orang malah bilangnya wah parah nih, gangguan jiwa nih orang, kayak gitu ya Nik ya. Oke, Nik, tadi kan seberapa penting ya. Terus menurut Nika sendiri ini di era yang milenial kayak gini, orang tuh kan juga banyak yang explore dirinya kayak gitu kan. Kalau orang yang sering banget muncul di sosmed dan lain sebagainya juga termasuk sehat secara mental atau enggak sih nih? Kadang ada yang terlalu berlebihan apa-apa dunia maya, tapi sebenarnya di kenyataannya tuh enggak seperti itu. Jadi sebenarnya gini, sesuatu yang berlebihan itu pasti nggak baik gitu ya. Kita boleh menggunakan sosmed nggak apa-apa gitu untuk update sesuatu, untuk kita menunjukkan sesuatu atau kegiatan atau prestasi itu boleh gitu. Tapi jangan sampai itu berlebihan gitu. Dalam artian kita harus kita pribadi ini harus punya batasan. Hal-hal mana yang itu layak untuk sekiranya dikonsumsi oleh orang banyak, dan hal-hal mana yang itu seharusnya kita keep sendiri gitu. Karena nggak semua aspek dalam kehidupan kita itu harus diketahui oleh orang lain, harus diketahui oleh orang banyak kan gitu. Jadi kayak misalnya hal-hal pribadi ya udah itu disimpan sendiri aja gitu. Kalau memang mau share ya share-lah hal-hal yang sekiranya itu patut dan layak untuk dilihat orang gitu ya. Kalau untuk masalah kayak misalnya nih kehidupan percintaan putus gitu ya, terus galau terus di sosmed gitu ya, update story atau nge-repost postingan yang galau terus, nah itu sesuatu yang malah nggak membangun gitu kan. Padahal kalau kamu putus ya nggak apa-apa lah kamu update status galau gitu, tapi jangan 24 jam terus update yang galau terus gitu ya. Kasihan juga orang yang lihat tuh bosen, aduh orang ini galau terus gitu. Nanti malah menjadikan kita punya image yang kurang baik juga kan ke lingkungan gitu. Karena semua orang ya pasti ya pernah mengalami titik-titik rendah gitu dan nggak perlu di-share. Kadang nggak cuman galau aja sih ya, dari yang kita bangun sampai yang mau tidur pamer ya itu juga kan? Makan lah di share di mana, terus apa aja sampai story-nya tuh kayak titik. Kalau di WA tuh kayak titik gitu sampai jadi sebenarnya kita juga harus sadar kan ya sama pentingnya kesehatan mental kita harus bisa screening lah ya Nik. Artinya ternyata yang hal-hal seperti itu aja tuh udah berarti maksudnya ke gejala atau apa ya nih kalau kayak gitu? Kalau itu tergantung, bisa ada kecenderungan ke situ gitu, tergantung. Apakah itu kayak biasanya kalau ngepost itu kan pasti ada dorongan dalam diri ya, pengennya aku pengen ngepost terus. Nah itu perlu diwaspadai. Adakah kecenderungan kamu misalnya kalau sering ngepost selfie gitu ya, sehari tuh sampai berapa puluh selfie atau apa pokoknya tentang diri sendiri gitu. Nah itu apakah ada kecenderungan untuk narsisistik misalnya gitu. Jadi membanggakan diri sendiri gitu. Itu selama seharian atau beberapa hari itu ngepostnya kayak gitu terus, atau paling enggak muncul dorongan itu terus gitu ya, yang sampai kita akhirnya nggak bisa mengendalikan. Nah itu mungkin bisa dicari dulu penyebabnya apa gitu. Dorongan itu tuh muncul karena apa gitu. Mungkin ada niatan balas dendam mungkin, atau misalnya ada niatan nggak pengen kesaing, nggak pengen kalah saing misalnya gitu. Jadi dicek lagi. Kayak gitu aja berarti kita juga
langsung konsulkan ke profesional atau gimana sih? Misalkan udah sadar nih setelah misalkan dengar penjelasannya nih, oh aku kok kayaknya kayak gitu sih gitu. Sebaiknya langsung konsul ke psikolog atau gimana sih? Nah ini dilihat dulu aja gitu. Kalau misalnya dengan dorongan-dorongan itu kita bisa mengendalikan gitu ya. Kita tahu penyebabnya apa, tahu jalan keluarnya seperti apa, dan kita berhasil mengendalikan itu, it's okay, nggak usah ke profesional dulu, nggak apa-apa. Gitu. Tapi ketika kita sudah mencoba berbagai macam cara, terus dorongan itu masih tetap muncul gitu ya, atau perilaku itu masih tetap muncul, nah itu baru saatnya bisa datang ke psikolog gitu, tanya, aku sekarang sedang apa gitu ya, kondisinya seperti apa, harus seperti apa gitu. Jadi benar-benar sepenting itu ya kesehatan mental itu. Iya betul. Dari hal yang sebenarnya kayak nggak tampak sama sekali ya, itu kan kayak nggak kerasa gitu kan sebenarnya dilakukan setiap hari, bikin status. Ya mungkin kadang juga termasuk dalam fase perkembangan juga ya, Nik. Mungkin kalau misalkan ya bisa dimaklumi kalau itu anak-anak ABG mungkin kan. Tapi kalau sudah fasenya bukan fase perkembangannya anak-anak remaja yang butuh lebih diperhatikan lagi, kok kayaknya juga harus sadar diri gitu ya, Nik ya? Iya betul. Oke. Nah Nik, sebenarnya ada kesinambungan nggak sih antara kesehatan mental dengan kesehatan fisik? Kalau berbicara kesinambungan itu pasti ada banget, Fir. Karena kan kita hidup nih dalam satu tubuh lah ya istilahnya. Dalam satu tubuh ini pasti secara fisik dan mental itu berkaitan banget gitu. Contoh simpelnya gini, kalau misalnya kita sakit secara fisik, misalnya kita pusing aja, kepala pusing, itu pasti kan kita udah nggak mood lagi ya melakukan apapun, mau mikir juga susah, kita mau ngerjain tugas juga susah gitu. Padahal yang sakit secara fisik tuh di kepala gitu, tapi kita jadi secara emosi, secara perilaku akhirnya terpengaruhi gitu kan. Sama juga kalau misal kita lagi perasaan lagi nggak enak, perasaan lagi gelisah misalnya gitu, otomatis kita pun secara fisik juga nggak akan bisa produktif kan melakukan tugas-tugas yang ada gitu. Jadi emang bukan kesinambungan lagi, itu sudah melekat banget gitu. Jadi satu paket gitu, fisik dan mental itu satu paket, nggak bisa cuman fisik aja atau mental aja, tapi harus merawat dua-duanya gitu. Oke. Itu tadi ya, artinya sebenarnya kan kesehatan itu holistik ya, nggak cuma hanya fisik aja, tapi mental juga dan lain sebagainya. Kalau mungkin salah satunya timpang itu aja sebenarnya tubuh kita udah nggak sehat lagi, bisa juga kayak gitu ya. Iya betul. Sosial mungkin nggak sehat dan lain sebagainya lah. Intinya sehat itu memang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Oke. Bedanya nih, yang itu tadi sih sebenarnya udah kita agak bahas ya, yang benar-benar bisa kita lihat sehat, yang benar-benar sehat di mental dan dia itu sudah mengarah ke gangguan atau sudah tidak dikatakan tidak sehat lagi secara mental, itu yang seperti apa biar lebih jelas. Oke. Jadi sebenarnya tadi di awal sudah sempat aku singgung ya, dari definisinya WHO itu kan ada 4 kemampuan itu tadi. Ya? Nah, tetapi secara secara ringkasnya gitu ya, seseorang dikatakan sehat mental itu ketika dia bisa menggunakan kemampuan atau potensi dirinya itu secara maksimal. Secara maksimal ketika dia ada masalah, dia bisa tahu, oh aku punya kemampuan ini, oh aku punya potensi ini untuk aku kembangkan supaya bisa melalui masalah A, B, C. Aku bisa mengatasi tantangan A, B, C gitu. Dan juga secara sosial itu punya hubungan yang positif dengan orang lain gitu. Tapi kalau seorang yang tidak sehat secara mental, itu pasti dari suasana hatinya gitu ya, emosi, perasaannya itu seringkali nggak stabil gitu ya, naik turun nggak karuan. Kemudian juga kemampuan berpikir itu kadang nggak masuk akal gitu ya, nggak rasional gitu, ataupun mungkin jalan pikirannya dia terlalu mengkotak-kotakkan, kalau nggak A B, kalau nggak hitam putih, kalau nggak benar salah gitu ya, atau mungkin pola-pola berpikir yang lain yang mungkin tuh keliru gitu ya. Kemudian juga secara pengendalian emosi, penguasaan emosinya itu
bisa jadi mengarah ke perilaku yang bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain gitu. Jadi kelihatan banget gitu ya, kalau secara sehat mental berarti pikirannya, perasaan dan juga perilaku itu selaras. Tapi kalau nggak sehat mental, pikiran, perasaan maupun perilaku itu pasti ada aja salah satu yang nggak selaras gitu, atau mungkin ketiganya nggak selaras, bisa jadi gitu. Jadi ya kan, udah parah kalau gitu kan ya. Parah, harus ke RSC kalau itu. Pikiran, perasaan, dan perilaku harus selaras. Kalau gitu, misalkan nih kita sadar bahwa kita itu trauma akan sesuatu, berarti kita bisa dikatakan sehat nggak? Masih sehat nggak itu nih? Masih sadar sehat kalau dia gimana? Sadar kalau dia itu trauma. Kadang kan ada orang yang aduh aku takut akan ini, dan dia sebenarnya sadar gitu, itu dikatakan dia tuh sebenarnya pikirannya masih sehat gitu. Nah, dikatakan sehat itu kalau seseorang itu masih bisa adaptif atau berfungsi secara normal di kehidupannya gitu ya. Meskipun dia punya trauma, tapi dia sejauh ini masih bisa bersosialisasi, masih bisa beraktivitas dengan baik, masih bisa melakukan aktivitas harian dengan baik, yaitu masih sehat gitu ya. Tetapi ketika dengan adanya trauma itu kemudian seseorang menjadi menarik diri ataupun dia udah nggak minat lagi melakukan apapun gitu ya, berarti itu dia sudah nggak sehat secara mental gitu. Jadi dilihat lagi apakah dengan gangguan yang dia miliki dia masih bisa berperilaku dengan adaptif di lingkungan atau enggak gitu. Jadi kalau kita punya emosi, perasaan takut, sedih, marah kayak gitu, dan kita sadar akan emosi kita itu ya nih, andai kata nih orang itu trauma dan dia itu sadar akan traumanya, sebenarnya itu dikatakan dia sebenarnya masih sehat secara mental nggak sih? Katakan sehat secara mental atau enggak ketika punya trauma itu tergantung dari keseharian orang itu seperti apa sekarang setelah ada trauma itu gitu. Apakah dia secara sosial masih bisa bersosialisasi, kemudian dia masih bisa beraktivitas sehari-hari dengan baik, pola makan, pola tidurnya juga masih teratur. Nah, itu berarti dia masih sehat secara mental. Tetapi ketika dengan adanya trauma itu kemudian seseorang menjadi menarik diri gitu ya, nggak mau ketemu orang, kemudian dia jadi susah tidur selama berhari-hari, berminggu-minggu gitu ya, pola makannya nggak teratur, terus dia nggak bersemangat lagi melakukan aktivitas sehari-hari gitu. Nah, itu perlu dicek lagi gitu, apakah memang dengan traumanya itu ataukah ada hal lain yang akhirnya malah memperparah trauma itu gitu. Oke, gitu ya. Artinya kita tetap harus screening diri terus-menerus lah ya. Kalau udah merasa semakin nggak produktif lagi, nah bisa minta bantuan profesional. Iya, betul. Ini kesehatan mental sendiri kan saking nggak terlihatnya, itu kan orang juga susah ya buat mengedukasi ke masyarakat gitu kan. Ada tips nggak nih cara mengedukasi ke masyarakat tentang kesehatan mental ini? Oke, jadi poin pentingnya adalah kesehatan mental itu sama pentingnya, sama berharganya dengan kesehatan fisik gitu ya. Jadi kalau orang-orang sekarang masih menyepelekan kesehatan mental gitu, karena kesehatan mental tuh ya mental tuh kan nggak kelihatan ya, jadi seringkali itu malah disepelekan gitu, padahal kesehatan mental itu penting banget gitu. Kalaupun misalnya contohnya nih, gampangnya kalau kita lagi banyak pikiran, otomatis nggak bisa ngambil keputusan dengan benar, nggak bisa melihat sesuatu secara objektif gitu kan, itu kan akan mengganggu sekali gitu ketika kita misal dalam keadaan genting harus ambil keputusan, tapi pikiran kita lagi nggak fokus, kan jadi susah gitu. Makanya kesehatan mental itu sangat penting gitu. Dan juga ini stigma di masyarakat itu rata-rata masih negatif gitu terhadap kesehatan mental. Kalau misal ada seseorang yang
ke psikolog gitu ya, dicapnya depresi nih orang gitu, nggak sehat nih secara mental gitu ya, pasti banyak masalah hidupnya gitu. Padahal sebenarnya seseorang datang ke psikolog itu adalah bentuk self care, bentuk seseorang ini memperhatikan dirinya, dia sadar akan kondisi mentalnya yang saat itu mungkin sedang tidak baik-baik aja gitu. Jadi kesehatan mental itu sepenting itu loh teman-teman, jangan sampai teman-teman ini karena stigma negatif itu terus teman-teman jadi membatalkan niat untuk ke psikolog, padahal kondisi teman-teman saat itu sedang butuh bantuan profesional gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Perjuangkan bahwa kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik gitu. Oke. Karena saking pentingnya itu mungkin kita juga cara mengedukasinya nggak bisa segampang kayak kesehatan fisik ya sebenarnya, karena kan orang sulit ya untuk menerima dikatakan tidak sehat secara mental ketimbang dia ya kan, kalau dikatakan dia tidak sehat secara fisik walaupun sulit menerima tetap ya lebih it's okay kan daripada aku nggak sehat secara mental tuh kayak kesannya kan gangguan jiwa gitu kan. Dan itu kadang masih dijadikan bisa nggak sih kayak kita tuh iya kayak aib gitu ya, kayak tabu. Iya betul. Nah, bisa nggak sih kita tuh mengedukasinya memang nggak yang secara frontal mungkin ya nih, lebih ke bagaimana mungkin kita awali dengan kita lebih simpatik dengan orang, lebih empati gitu kan, agar orang mungkin bisa lebih terbuka ya kan mendengarkan kita, atau lebih terbuka untuk bercerita masalahnya kepada kita, kayak gitu kali ya mungkin untuk mengawali edukasi itu tadi. Menurut Nika gimana? Gimana? Menurut Nika gimana? Oh, untuk mengedukasi itu ya, kesehatan mental itu penting gitu ya ke orang. Kita belajar untuk menyediakan diri kita untuk mendengarkan orang lain. Gitu. Memang itu susah ya, kita mendengarkan orang lain itu kan harus benar-benar memperhatikan, nggak cuma kita mendengar dia ngomong, tapi kita benar-benar memperhatikan isi ceritanya itu apa gitu, apa yang dia ceritakan, kemudian perasaan apa yang muncul dengan dia cerita seperti itu paling nggak sudah membuat orang yang sedang bercerita ini merasa bahwa masih ada loh orang ataupun tempat buat aku cerita gitu. Nah ketika seseorang pun yang bisa cerita itu paling nggak kan lega gitu ya, meskipun kadang ya cuman butuhnya didengarkan aja tanpa butuh saran gitu, tapi kita mendengarkan aja itu sudah melegakan buat orang lain gitu ya. Emang susah gampang sih ya untuk bisa menyebarkan orang bahwa kesehatan mental itu penting, tapi mungkin kita bisa awali dari diri kita sendiri untuk bisa lebih empati dengan orang lain, mau mendengarkan orang lain ya kan, karena dengan begitu kan orang akan terbuka, masih ada yang peduli sama saya, masih ada yang memperhatikan perasaan saya, atau saya tidak sendiri, sehingga lebih bisa untuk berarti apa yang saya alami mungkin butuh tenaga profesional, atau saya ini harus berubah seperti itu kali ya Nik ya. Iya. Oke Nik, karena saking pentingnya minta tips nih bagaimana cara menjaga kesehatan mental kita. Oke, karena tadi kan kita sempat bahas bahwa kesehatan mental itu saling berhubungan erat gitu ya dengan kesehatan fisik. Jadi ketika kita mau menjaga kesehatan mental itu nggak luput juga nih kita harus menjaga kesehatan fisik gitu ya. Ya melakukan aktivitas fisik gitu ya, pola makan, pola tidur, kemudian pola hidup yang sehat gitu ya, aktif secara fisik gitu. Kemudian yang nggak kalah penting yang menjaga kesehatan mental adalah kita berusaha untuk memelihara pikiran yang positif gitu. Jadi usahakan ketika kita melakukan sesuatu gitu ya, pikiran kita ini tetap positif. Kita tetap optimis, kita tetap melihat hal-hal positif atau sisi positif dari suatu kejadian atau suatu keadaan atau sisi positif dari seseorang gitu ya. Itu kita belajar untuk melihat sisi positifnya. Paling enggak dengan mindset kita yang positif, kita akan lebih lebih kebal untuk bisa menghadapi tantangan yang sulit
gitu. Karena kita sudah optimis dulu nih, udah positif dulu nih. Jadi kalaupun ada hal-hal negatif yang datang, kita siap untuk menghadapinya, lebih siap gitu. Nggak gampang ngedrop atau terus jadi negative thinking gitu ya. Nah, kemudian juga kita belajar untuk menjaga relasi yang baik, hubungan baik dengan orang lain gitu. Kalaupun kita mungkin menemukan orang yang toksik misalnya gitu. Nah, coba kita bisa memfilter itu gitu. Karena kan kita tidak bisa mengendalikan lingkungan ya. Yang bisa kita kendalikan kan diri kita. Kalaupun kita bertemu dengan lingkungan yang tidak bisa kita kendalikan, ya kita paling enggak kita bisa mengendalikan respon kita ataupun diri kita terhadap lingkungan. Kalau ada lingkungan yang toksik misalnya, kita ya coba aja menghindar atau mungkin cari lingkungan yang lain yang sekiranya itu nggak toksik misalnya gitu. Jadi belajar untuk tetap menjaga hubungan baik dengan orang lain. Kalau selama ini hubungannya sudah baik, ya nggak apa-apa, tetap rawat itu, tetap dijaga. Karena bagaimanapun kita kan manusia tetap makhluk sosial ya, butuh butuh bersosialisasi juga. Nah, itu butuh berelasi dengan orang lain gitu. Kalau relasinya baik, otomatis kan kita perasaan jadi senang, kita merasa hubungan itu ya baik-baik aja, tentram gitu tadi ya. Kalau di awal tadi kondisi mental itu, kesehatan mental itu kondisi yang tentram, yang tenang, yaitu ketika kita punya relasi yang baik dengan orang-orang sekitar, otomatis kita juga jadi tentram, jadi sejahtera gitu lah. Kemudian juga misalnya ada orang yang membutuhkan, ya kita bantu gitu ya, tanpa ada embel-embel apapun. Kalau zaman sekarang kan sering banget tuh memberi tapi terus nanti ada kamera tersembunyi misalnya gitu. Jadi emang niatnya memberi atau menunjukkan sebenarnya gitu. Kemudian nggak lupa yang terakhir adalah ketika teman-teman ataupun teman-teman melihat orang lain gitu ya, dirasa butuh bantuan profesional gitu, jangan ragu-ragu untuk datang ke psikolog atau ke psikiater gitu ya untuk mencari bantuan. Karena yaitu tadi kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jadi nggak usah ragu, nggak usah kemakan stigma negatif kalau ke psikolog itu pasti hidupnya penuh masalah atau orang depresi. Iya. Datang aja ketika memang butuh bantuan profesional. Karena itu bentuk teman-teman peduli pada diri sendiri, bentuk teman-teman sayang pada diri sendiri. Teman-teman bisa mencari bantuan ketika memang butuh bantuan gitu. Oke, itu tipsnya manfaat banget ya buat teman-teman. Silakan diingat-ingat intinya, terutama yang terakhir itu tadi, kalau memang dari diri sendiri sudah merasa butuh bantuan, misalkan nggak harus profesional lah ya, orang yang dipercaya, atau ketika memang sudah tidak ada lagi yang dirasa untuk bisa dipercaya, silakan tetap datang ke bantuan yang profesional. Karena sekarang memang sudah banyak sekali platform ya kan, kita nggak harus yang datang secara offline ketemu langsung dengan psikolognya, mungkin malu atau ya kan, kalau misalkan ketahuan, kadang orang kalau misalkan offline kan ketahuan takut gitu loh, ketahuan nyampe di klinik psikologi misalkan kayak gitu ya kan. Tapi kalau ketahuan temen gimana, itu tetap kok di sini sekarang sudah zamannya modern dan kita bisa juga online ya, di bisa. Paradigma juga bisa kita online konsultasi dengan psikolog gitu. Jadi teman-teman nggak usah ragu lagi untuk menjaga kesehatan mental kita. Kita bisa juga, misalkan ada yang dirasa tidak beres dengan mental, bisa ke online-nya di Paradigma juga. Iklan. Gitu. Oke, ya betul. Ya, aku rasa penjelasan Nika udah cukup ya, udah sangat membantu sekali untuk menjadi insight teman-teman Paradi semua ya tentang sebegitu pentingnya kesehatan mental ya. Nggak ada yang lebih penting daripada sehat itu tadi, karena ternyata kita dikasih pandemi ini itu ternyata nggak hanya ngefek di kesehatan secara fisik saja, tapi juga ngefek di semua lini ya kehidupan kita, baik itu secara mental juga, karena kan
Kalau kita sakit kena COVID aja harus diisolasi mandiri, kita jauh dari orang-orang. Pun yang sehat juga harus tetap di rumah aja, intinya kayak gitu ya kan. Secara sosial kita terganggu, secara finansial untuk para usaha-usaha mikro seperti itu juga mungkin terganggu juga ya kan. Secara pendidikan anak-anak yang sekolah juga ikut terganggu. Artinya memang kesehatan itu benar-benar berharga sekali teman-teman, nggak bisa dipisahkan satu dan lainnya, karena sehat itu memang holistik sekali. Kita tetap harus perhatikan yang namanya sehat secara fisik, secara mental, dan sehat secara yang lainnya. Seperti itu ya Nik ya. Ya, Anita betul. ada mau closing statement mungkin? Closing statement kalau aku lebih ke ini, kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jadi jangan sampai mengabaikan apa yang tidak terlihat gitu ya. Karena mental ini tidak terlihat bukan berarti mental ini nggak butuh dirawat. Justru karena nggak terlihat itu yang butuh dirawat atau diperhatikan lebih ekstra. Gitu. Oke. Terima kasih ya Nika bincang-bincangnya kali ini. Semoga bisa membuat insight para teman-teman Paradis semua. Dan teman-teman Paradis, terima kasih juga sudah menyimak podcast episode 3 kali ini. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Saya Firda dan Nika undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.